Engkau Yesus baik dalam kehidupan kami. Kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu hebat, Engkau begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada. Dan inilah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pagi hari ini Tuhan kami boleh datang lagi bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan dan bersekutu melalui sakramen perjamuan kudus ini Bapa. Sucikan kami, layakkanlah kami, supaya kami boleh, oh Tuhan, menjadi saluran berkat, dan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan buat kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hambamu yang akan melayani WL Singer, musik Tuhan, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hambamu yang akan melayani perjamuan kudus, biarlah hikmat Tuhan boleh selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hancurkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala kuasa sakit, penyakit, wabah, virus apapun Tuhan. Jauhkanlah dari kami ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Semua bersuka cita pada pagi hari ini. Semua bersuka cita. Mari sama-sama dengan saya lambaikan undangan kita yang bersuka cita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita yang disertai dengan perjamuan kudus. Kita bersuka cita sebab kita telah bersuka dalam Tuhan. Tuhan telah
iman, kebijaksanaan, apalagi yang kita butuhkan, apalagi yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Dia, yaitu Tuhan, sudah menanggung di kayu salib untuk kita. Tidak pernah kita lakukan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Jangan hanya menyerah dengan keadaan yang ada, tetapi mari terus memuji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku akan menyerah Tuhan, karena Tuhan sudah mengerjakan yang lebih besar dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita hadapi pada saat ini. Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu khawatir. Hanya satu yang perlu kita lakukan pada saat ini, yaitu taat setia di hadapan Tuhan. Jangan menyerah, jangan ada kata menyerah dalam hati kita.
apapun itu yang terjadi Bapa, Tuhan tidak ada maksud jahat buat kami. Semuanya adalah mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak akan menyerah. Kami berserah kepada kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Biar pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. BRC-nya musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kami. Tidak ada satupun yang terkecuali, supaya firman Tuhan boleh mengambil tempat, dan firman Tuhan itu boleh memberikan penjelasan dan boleh memantapkan iman percaya kami kepada Tuhan. Nasihatilah kami apa yang harus kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami yakin Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Hikmat dan urapan Tuhan atas hamba-Mu biarlah boleh menyertai. Terima kasih Bapa, kami akan duduk dengan diam, berkonsentrasi penuh terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, sepertinya ini banyak yang gak datang ya, karena banyak yang sakit kayaknya. Ya, kalau saya dapat informasi, memang saya dalam WA saya beritahukan kalau nggak enak badan, tidak usah datang, istirahat di rumah saja, karena kami tetap melaksanakan direkam. Ya, saudara dapat melihat di YouTube atau di WA group ya. Jadi saudara mungkin yang nggak bisa datang, saudara buka WA group, buka YouTube, saudara dapat mengikutinya ya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Ya, kayaknya sekarang ini orang pada takut sakit. Jadi sakit apa aja, wis lebih baik di rumah, isolasi di rumah, wis nggak usah ke rumah sakit. Soalnya kalau sudah sakit, masuk rumah sakit, waduh, langsung vonisnya. Bagi kita, anak-anak Tuhan, sekarang bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini, saudara? Situasi kondisi dunia saat ini ya berdampak juga kepada anak-anak Tuhan. Ya, COVID ini berdampak juga loh kepada anak-anak Tuhan, semuanya. Ya, nah, saudara, apa yang harus dilakukan oleh anak Tuhan? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya percaya kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah kepada sikon? Apakah kita harus putus asa? Ataukah kita kecewa? Nah, saudara, ujian yang terakhir, aku tidak akan menyerah. Aku percaya kepada kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Ya, saudara. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan situasi kondisi, was, ikut aja tidak boleh, saudara. Kita harus melawan itu, saudara. Ya, memang saudara, kalau sakit itu, ya saya lihat ini keluarga Bapak Anwar ya, semua sakit kecuali aku sama Pak Anwar yang datang. Ya, 4 orang sakit semua. Ya, saudaraku, itulah. Tetapi kita tetap berdoa supaya dalam menghadapi sakit itu tidak akan menyerah, tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Aneh ya, saudara. Solusinya di mana? Di sini juga. Jalan keluarnya di mana? Di sini juga melalui firman Tuhan. Ya, baik saudara. Mari kita akan baca sama-sama melalui pengalaman dari Raja Daud. Ya, Mazmur 37 ayat yang kelima. Ayat ini sudah sering kali saya sampaikan, tetapi saya tergerak hati karena saya ingin sekali supaya kita mau mengerti maksud ayat ini, apa tujuannya. Ya, Mazmur 37 ayat yang kelima. Ya, lagu-lagu tadi itu sangat menguatkan kita semua ya. Klop dengan persiapan saya ya. Lagu pertama tadi itu apa? Bapa jangan lepaskan aku, pegang erat tanganku. Ya memang saudara, tanpa tangan Tuhan yang memegang kita, waduh, kita akan tidak karu-karuan. Ya, kita melihat Mazmur 37 ayat yang kelima.
Sudah? Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ada 3 hal di sini, saudara ya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Ya. Dan yang kedua adalah percayalah kepadanya. Nya siapa, saudara? Nya Tuhan. Ya. Jadi percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga apa, saudara? Dia akan bertindak. Berarti Tuhan Yesus akan bertindak. Jadi ada urutannya, saudara. Kita menyerahkan dulu hidup kita, kemudian kita percaya, kemudian Tuhan akan bertindak. Nah, saudara, sekarang serahkanlah hidupmu. Tuhan melihat sampai sejauh mana penyerahan kita kepada Tuhan. Apakah kita menyerah 50%? Apakah kita menyerah 75%? 99%? Yang 10% saya masih bergantung kepada seseorang atau kepada siapa, saudara? Ya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Loh, kalau begitu apa boleh kita ke dokter? Ya, kan kalau kita ke dokter mau nggak mau kita juga memerlukan bantuan dokter. Saudara, dokter itu pun kepanjangan tangan Tuhan, ya. Dokter pun Tuhan pakai, ya. Itu sebabnya, saudara yang kekasih, kita ke dokter boleh, tetapi tidak boleh terlalu mengandalkan dokter. Kemudian dokternya disanjung-sanjung, diandalkan gitu, saudara. Nah, itu yang tidak boleh. Kita boleh ke dokter, ya, minta advice apa segala, tapi kalau kita sanjung dan kemudian kita andalkan dokter atau kita andalkan orang lain, ya, 75% saya berharap kepada Tuhan, yang 25% kepada orang lain. Nah, itu saudara, itu yang berbahaya, ya, berbahaya sekali. Ya, saudara, kalau kita berharap kepada diri kita sendiri pun tidak boleh, berharap kepada kekuatan kita pun juga tidak boleh. Karena apa, saudara? Firman Tuhan, Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan seseorang, mengandalkan, ya. Jadi saudara, kita tidak boleh. Tetap kita harus memprioritaskan Tuhan. Tetap kita harus Tuhan yang menjadi segala-galanya. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, serahkanlah hidup kita secara total kepada Tuhan. Apapun itu yang terjadi, ya, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Saudara, kapan kita menyerahkan hidup kita? Sebab dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kapan kita mau menyerahkan hidup kita? Saudara, kita menyerahkan hidup kita setiap saat, setiap waktu. Kita jangan menyerahkan, oh nanti aja kalau saya umur sekian, oh nanti aja kalau sudah pas wayahe gini, bla 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 bla. Tidak, saudara. Kita harus menyerahkan hidup kita setiap saat. Kita harus berserah, menyerahkan hidup kita setiap waktu, ya. Tuhan ada dengan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Tuhan ada di mana saja. Ketika kita berseru, Tuhan tolong. Ketika kita berseru seperti itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan kita oh Tuhan tidak ada, Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak ngomong aku doa. Tidak, saudara. Tuhan ada selalu dekat dengan kita. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, sekarang bagaimana caranya? Setiap saat kita harus berserah kepada Tuhan. Sekarang caranya bagaimana? Melalui doa, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah sarananya, itulah mediasinya kita untuk
menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, tentunya juga kita berdoa dengan segala kerendahan hati kita. Jangan kita sombong ya saudara, menyerahkan hidup kita. Ayo Tuhan, ini Tuhan aku menyerahkan. Ayo sekarang, kapan Tuhan mau menolong aku? Loh, Tuhan jangan didikte seperti itu saudara. Ya, segala sesuatu Tuhanlah yang berdaulat atas kita. Tuhan yang menentukan menurut cara dan waktu Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Ya, kemudian yang kedua adalah setelah kita berserah kepada Tuhan, yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan. Saudara, percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6a, coba ditayangkan. Di situ dikatakan percaya timbul itu dari hati kita. Doa harus disertai dengan iman percaya kita. Jadi kalau kita berdoa tapi kita tidak ada iman, waduh pakpok saudara, percuma. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, bagian A saja. Tetapi tanpa iman, saudara, tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Jadi setiap kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa, kita harus menggunakan iman kita. Ya, sampai sejauh mana iman kita itu adalah urusan saudara dengan Tuhan. Saya tidak berani menghakimi. Aduh imanmu seperti ini, aduh imanmu cepre, aduh imanmu seperti ini. Enggak saudara. Puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Ya, kita berkata, kita berserah, kita pasrah, tapi kita tidak percaya, ya semua akan menjadi sia-sia. Oh saya percaya Pak Tuhan, saya sudah berserah kepada Tuhan, tapi tidak sepenuh hati saudara, maka itu adalah sia-sia. Ya, kita harus percaya bahwa Allah sanggup, mampu, bisa melakukan segala sesuatu di luar jangkauan pemikiran kita. Kita selalu berkata, tidak mungkin Tuhan bisa melakukan ini. Saudara, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan sanggup dan bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, dalam Ayub pasal 42 kita baca bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Baik, kemudian yang ketiga, saudara, yang ketiga setelah kita percaya, nah, jadi setelah kita berserah, kita percaya, baru inilah Tuhan akan bertindak. Jadi Tuhan akan bertindak itu, Tuhan menilai sampai di manakah penyerahan kita, sampai di manakah percaya kita kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Allah bertindak memenuhi kriterianya, bukan kriteria hamba Tuhan. Tetapi Allah akan bertindak sesuai dengan kriterianya Allah. Ya, berserah, percaya, kita melakukan bagian kita, kemudian Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Jangan dibalik saudara, Tuhan lakukan dulu bagiannya Tuhan ya. Nanti kalau sudah goal, kalau sudah berhasil, kalau sudah saya sudah sembuh, saya sudah sukses, nah baru saya mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh saudara. Jangan dibalik-balik. Tapi kita mau melakukan bagian kita dulu. Setelah kita melakukan bagian kita, barulah Tuhan melakukan bagiannya Tuhan untuk kita. Masing-masing beda. Ya, itu sesuai dengan kedaulatan Tuhan tentunya. Nah, saudara, apa tindakan Tuhan sekarang? Tindakan Tuhan pasti Tuhan mendengar doa kita. Ya, setiap kita berdoa, pasti Tuhan mendengar doa kita itu. Ya, dan Tuhan menjawab doa kita. Cuman jawaban doa itu ya memang berlainan ya saudara ya. Jawaban doa itu ada ya, ada tidak, ada tunggu. Kira-kira yang enak yang mana saudara? Pasti loh, pasti Tuhan dengar doa kita. Pasti. Dan pasti Tuhan jawab doa kita. Cuman jawabannya itu ada 3 ya, tidak, dan tunggu.
tunggu. Nah, saudara pilih yang mana? Ya. Kalau misalnya Tuhan katakan C, yang iya nanti si A. Tidak sama tunggu, pilih yang mana? Tunggu. Betul. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang? Ya. Yang penting kita menyerah aja, ya saudara. Mengalir sesuai apa maunya Tuhan lah, gitu aja. Kalau belum dituruti sama Tuhan, belum dijawab sama Tuhan, tunggu Tuhan, suruh nunggu ini sampai kapan Tuhan? Ya sudah, kita harus menunggu dengan penuh kesabaran, ya. Puji nama Tuhan, ya. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus belajar. Kalau kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jangan ngeyel maunya kita sendiri. Acap kali Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab doaku, wah aku tidak mau loh Tuhan. Nah, acap kali kita mendikte Tuhan, ya saudara, ya. Nah, ini yang paling berbahaya. Tuhan tidak bisa didikte, ya. Puji nama Tuhan. Jadi biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi dalam kehidupan kita, ya. Tuhan tidak pernah salah dengan mengambil keputusannya, ya, tidak pernah salah. Tidak, ya. Kitalah yang sering salah berdoa. Saudara, acap kali kita berdoa, wow, dipikir sudah benar. Waduh, padahal Tuhan katakan, salah kamu berdoanya. Ya, ayo kita baca sama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Itu Tuhan katakan, salah doamu itu. Nah, loh, salah kayak apa Tuhan? Nah, mari kita lihat itu, ya. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa saudara? Karena kamu tidak berdoa. Ya, ada yang salah. Gimana itu ayatnya, ya? Bahwa kita salah berdoa. Yakobus 4 ini ayat 2 dan 3. Yang ayat keduanya di mana? Coba. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ada ayatnya saudara, datang saya berubah catat, ya. Ada yang ini lah. Oh ini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah apa saudara? Salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ini Tuhan katakan, kamu salah berdoa. Yang pertama tadi kamu tidak berdoa, yang kedua kamu salah berdoa. Jadi kita saudara, acap kali kita berdoa, koyok-koyok wis bener saudara. Tapi Tuhanlah yang menilai. Itu sebabnya saudara, ketika kita berdoa, kita harus berhati-hati. Apakah doa kita ini memperkenankan hati Tuhan? Apakah berdoa ini kita menyenangkan hati Tuhan? Itu yang perlu, ya saudara, ya. Ya, tidak sedikit orang Kristen, anak-anak Tuhan yang protes, menjadi kecewa. Kenapa kok tidak didengar doanya, saudara? Sehingga dampak dari semuanya itu, wes tidak gereja-gerejaan, wes tidak usah ibadah, korek sama Tuhan. Nah, kita harus memperbaiki doa kita, cara doa kita, ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Ya, setiap kegagalan, masalah yang terjadi itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua peristiwa
peristiwa yang terjadi, Tuhan punya rencana. Tuhan tahu semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu di balik semuanya itu kita mau periksa diri kita. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, ya, tapi Tuhan tidak ada maksud jahat buat kita. Ya, Tuhan tetap maksud yang baik. Puji nama Tuhan, saudara terkasih. Ya, Allah ikut bekerja bersama-sama, kata Roma 8 ayat yang ke-28. Allah ikut bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya saudara terkasih, ya, ada pujian. Apapun yang terjadi, tetap ku berkata, Engkau Yesus baik. Puji nama Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, karena kita akan ada sakramen perjamuan.